go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi kali ini yaitu memberikan contoh tentang perilaku korupsi bisnis yang melanggar etika. Korupsi adalah suatu tindak pidana ataupun tindak perdana yang perkaya diri yang secara langsung merugikan orang lain ataupun negara ataupun perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan aspek yang kedua yaitu penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk ciri-ciri korupsi, yang pertama lebih dari satu orang, pastilah lebih dari satu orang, mungkin sorangan. Yang kedua serba kerahasiaan. Yang ketiga melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang keempat selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Yang kelima menginginkan keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Yang keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum, publik, dan masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Yang kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya korupsi. Yang pertama, alasan klasik, A. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin. B. Kelemahan pengajar dan etika. C. Kolonialisme dan penjajahan. Dan yang terakhir, rendahnya pendidikan di Indonesia. Nah, ini ada yang kedua yaitu moderna. Akibat SDM rendah atau sumber daya manusianya lemah. Penyebab korupsi yang tergolong modern ini sebagai akibat rendahnya SDM. Nah, kelemahan SDM ini ada 3 komponen. Yang pertama bagian kepala, yakni menyangkut kemampuan seseorang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan sains atau knowledge atau pengetahuan. Yang kedua adalah bagian hati, nah, menyangkut komitmen moral masing-masing komponen bangsa. Yang ketiga adanya aspek skill atau keterampilan, yakni kemampuan seorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga ada akibat yang ditimbulkan dari korupsi, yaitu bidang demokrasi. Nah, dampak dari demokrasi ini adalah akibat korupsi bagi negara yang utama adalah dari bidang demokrasinya. Yang kedua ada bidang ekonomi. Nah, maju tidaknya sesuatu negara biasanya diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut. Yang ketiga ada bidang keselamatan dan kesehatan manusia. Oke, saya lanjutin ya presentasi. Adapun bentuk-bentuk korupsi di Indonesia. Yang pertama ada korupsi kecilan, petty corruption, dan korupsi besar-besaran, grand corruption. Nah, korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Yang kedua ada penyuapan, bribery. Bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi atau pemerintahan di Indonesia, khususnya di bidang atau instansi. Yang ketiga ada penyalahgunaan atau penyelewengan, misappropriation. Penyalahgunaan atau penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian administrasi, check and balance, dan pemeriksaan serta supervisi transaksi keuangan tidak berjalan dengan baik. Contoh dari korupsi jenis ini adalah pemalsuan catatan. Nah, yang keempat ada penggelapan, embezzlement. Korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang dikumpulkan menyisakan sedikit atau tidak sama sekali. Yang kelima ada pemerasan, extortion. Pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Nah, adapun juga cara memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Yang kedua ada strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan
terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, yang terakhir ada strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Jadi kebanyakan di Indonesia itu kasus-kasusnya apalagi pejabat ya banyak yang menyuap gitu kan. Jadi itu kan yang jadi disebutnya bisa dibilang rugi ya buat negara gitu. Nah, terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.